Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajabin mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, malam kemarin kami diskusi dengan para mahasiswa tentang psikologi. Kami mendiskusikan tentang jiwa menurut Al-Quran, menurut Freud, Sigmund Freud, dan menurut Carl Gustav Jung. Ditulisnya Jung. Menarik bahwa ketiga perspektif itu punya persamaan. Meskipun Freud adalah seorang materialis, biologis, ateis, anti agama, agama dianggapnya sebagai delusi. Ternyata bisa jadi dia terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama. Sebaiknya Carl Gustav Jung itu muridnya Freud, namun dia berbeda dari Freud. Dia tidak materialis, dia tidak ateis. Dia meyakini bahwa agama bisa menjadi sumber bagi pencerahan psikologi. Dalam Al-Quran, menurut Imam Nawawi Al-Bantani, kalau ada orang Banten di sini, Anda harus mengingat beliau ya, seorang ilmuwan besar, seorang ulama besar yang memiliki murid yang banyak di Saudi Arabia dan di Al-Azhar, punya karya ratusan, punya pengaruh yang besar. Kalau ada orang Banten di sini layak mengikuti, meneladani beliau. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani yang kemudian membagi kategori struktur jiwa menurut Al-Quran, jadi jiwa manusia itu banyak strukturnya. Itu juga diyakini oleh Freud. Id, ego, dan superego kan. Juga Jung. Nah, ada jiwa nafsu lawamah, yaitu jiwa yang selalu menyuruh keburukan. Jadi ini bagian dari diri kita. Ada jiwa di diri kita yang selalu menyuruh, memotivasi untuk berbuat buruk. Terimalah, itu bagian dari diri kita. Jangan kau tolak, peluklah. Nah, jiwa ini menyuruh pelit, menyuruh tamak, memotivasi untuk tamak, menyuruh hasud, mendorong kita untuk bodoh, mendorong kita untuk malas belajar, mendorong kita untuk sombong, arogan, dan mendesak kita untuk mengikuti kesenangan-kesenangan yang rendah atau syahwat. Ini nafsu amarah bisu. Jadi ini bagian dari diri kita yang buruk mungkin. Satanik. Kita punya satanik versi. Jadi versi kita itu ada sataniknya, setannya. Level yang kedua yang agak lumayan baik, yaitu nafsul lawamah. Nafsu lawamah itu lumayan, tidak terlalu buruk, tidak seburuk nafsu amarah bisu. Nafsu lawamah ini sukanya mencela, sukanya senang-senang, sukanya menipu, sukanya ujub. Dia lebih suka gibah, gosip. Dia suka riya, suka pamer, dan suka berbohong. Munculnya nafs lawamah itu
Karena seseorang tidak mensyukuri nilai-nilai Islam. Sekarang ini kan besok sebentar lagi kita dijamu oleh bulan Ramadan. Ramadan itu adalah anugerah, karunia yang agung. Kita dipercayai oleh Tuhan, kita diberi mandat, diberi tugas, diberi taklif, diberi kewajiban untuk berpuasa. Ini harus kita syukuri. Seorang bawahan yang diberi tugas itu berarti bosnya percaya. Berarti tuannya itu yakin kepada Anda. Anda itu punya peran, punya nilai. Karena itu dia memerintahkan, dia perhatian, care. Tuhan tuh perhatian kepada kita dengan memerintah, dengan menyuruh melaksanakan sesuatu yang manfaatnya buat kita sendiri, yaitu berpuasa. Semua perintah ibadah, semua nilai-nilai itu untuk kita. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu bukan kewajiban sebetulnya. Itu adalah pemberian. Itu adalah kewajiban. Nah, kalau puasa ini kita bahagia menerimanya, kita mensyukurinya, maka tidak akan muncul nafsu lawamah ini. Kalau kita sabar, kita syukur, kita tawakal, kita zuhud, kita optimis, kita qanaah, maka kita tidak akan dikuasai oleh nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini buruk bagi anak-anak muda, terutama Anda ya. Mengapa? Karena kalau seseorang sering mencela dirinya, dia tidak lagi suka dirinya, dia menjadi benci dirinya. Kalau seseorang membenci dirinya, dia tidak akan merasa damai dengan dirinya, dia tidak akan percaya diri, tidak akan semangat, karena dia merasa dirinya buruk terus. Dia tidak percaya diri. Saya ini buruk, saya ini jelek, saya ini kotor, saya ini berlumuran dengan dosa. Mencela terus. Kerjaannya mencela terus, mengingat hal-hal yang buruk yang dia lakukan, padahal itu sudah berlalu. Sehingga dia tidak merasa damai dengan dirinya, karena harta yang paling berharga adalah diri kita. Jangan kau biarkan hartamu itu hilang. Ketika kita kehilangan diri, kita tidak percaya diri, kita tidak bersemangat, kita tidak punya ambisi, kita tidak punya mimpi lagi. Saya kayaknya tidak layak menjadi seorang ilmuwan. Nah, kan? Tidak layak saya seorang menjadi akademisi. Tidak layak saya seorang menjadi seorang ulama. Nah, di sini mulai itu. Terus. Nah, itu nanti kalau menurut Carl Gustav Jung, semua perasaan-perasaan buruk itu akan terpendam jadi bawah sadar. Kedua-duanya, Freud dan Jung bicara tentang bawah sadar, akan terpendam. Jadi perasaan buruk, dendam, marah, kesal, benci terhadap diri, terhadap orang lain itu akan terpendam, belum terungkapkan, belum keluar. Keluarnya kapan? Kita tidak tahu. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, di saat kita harus produktif, di saat kita harus aktif, saat itu mengganggu perasaan kita, membuat menyedang, menghambat kinerja kita, menghambat performa kita. Jadi keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang kita rasakan terpendam di bawah sadar, nanti muncul mengganggu Anda, mengganggu masa depan Anda. Fisik juga demikian. Kalau dari sekarang Anda tidak mengolah fisik Anda, membugarkan kaki Anda, membugarkan otak Anda, membugarkan badan Anda, terus saja Anda melalaikan tubuh Anda, itu nanti akan keluar pada
fisik Anda aja, tubuh Anda akan ringkih, lemah, sakit-sakitan. Kalau berpikir tidak kuat, tidak bisa berkonsentrasi, nanti kadang-kadang cepat munculnya, kadang-kadang lambat. Jadi di saat Anda harus produktif menulis, produktif bekerja, produktif mencari nafkah, produktif aktivitas di organisasi, di sebagainya, Anda lemah, kaki Anda kesemutan, pikiran Anda mudah pusing, jantung Anda deg-degan, sehingga performa Anda tidak maksimal. Jadi semua itu akan selalu kembali, tidak ada energi yang hilang. Hukum kekekalan energi, kan tidak ada energi yang hilang, tidak ada energi yang terbuang, apalagi energi spiritual. Belajar Anda kalau di sini khusyuk, ikhlas, bekerja keras, konsentrasi, maksimal, menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, itu akan jadi energi spiritual yang akan membantu Anda 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dan juga akan keluar lagi nanti di hari akhirat berbentuk amal-amal, berbentuk malaikat, berbentuk cahaya. Tidak ada yang hilang. Hukum kekekalan energi tidak ada yang hilang, apalagi energi spiritual akan kembali lagi bagi kita. Nah, menarik ya, kalau Freud kan bicara tentang id, ego, super ego. Id itu sama dengan nafsu amarah yang meminta kita untuk bersenang-senang, yang meminta kita untuk rebahan, yang meminta kita untuk santai, yang meminta kita untuk tidak bertanggung jawab. Itu id, itu nafsu amarah. Kalau ego melihat realita, melihat kenyataan. Ego ini mungkin akal, ya. Akal kan realistis, akal itu universal. Oh tidak, ya. Kita tidak hanya harus mengikuti hawa nafsu saja. Sekarang tuntutannya adalah bekerja, tuntutannya adalah belajar. Nah, ego, super ego, bawah sadar adalah nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral. Nilai moral ini yang menjadi bawah sadar dari mana munculnya? Karena itu, kalau kita menabung kebaikan, ikhlas, tawadhu, rendah hati, belajar baik sama sesama teman, ya, baik kepada guru, baik kepada orang tua, itu akan jadi tabungan moral yang akan mempertahankan Anda. Seandainya ada gempa moral, krisis moral, Anda bisa bertahan. Nah, ini yang diyakini oleh Jung, Carl Gustav Jung. Saya kemarin baca 2 jurnal Scopus, itu tentang tema ini. Jadi sebagian isi khutbah itu meminjam dari tulisan itu, 2 tulisan Scopus. Nah, menurut Jung, kita ini punya bawah sadar universal dan bawah sadar individual. Bawah sadar universal ini adalah perasaan, emosi yang di-share oleh seluruh manusia. Kalau dalam Islam kan mirip dengan fitrah. Fitrah ini dimiliki oleh seluruh manusia, tidak hilang, abadi, tapi mungkin meredup. Misalnya cinta keadilan, semua orang cinta keadilan. Bahkan penjahat pun cinta keadilan, ya. Firaun cinta keadilan, Hitler cinta keadilan. Jangan bilang dia tidak cinta keadilan. Fitrahnya, cuma fitrahnya dibunuh oleh kekejamannya. Cinta kebahagiaan, siapa yang tidak bahagia? Semua orang ingin memiliki bahagia. Cinta keindahan, semua manusia mencintai keindahan. Cinta kesamaan, semua manusia mencintai persamaan. Egalitarianisme. Jadi kalau kita lihat memang gagasan-gagasan itu hanya beda bahasanya saja, hanya beda istilahnya saja. Kalau kita teliti dengan dakik, ya, dengan seksama, ternyata ada kesamaan-kesamaannya. Nah, kalau dalam Islam ada lagi satu jiwa, yaitu jiwa mutmainah.
Di sini Allah meminta kita untuk menjual diri kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah sudah membeli jiwa kalian. Seandainya kita bosan, itu bukan Anda, karena Anda sudah dijual, sudah dibeli. Anda tidak punya diri Anda, jadi Anda tidak peduli capek, letih, karena Anda sudah jual kepada Tuhan. Anda sudah menjadi, kita sudah menjadi manifestasi ilahi, tajalli ilahi. Apapun diterima, mau sedih, mau bahagia, kita tidak punya pilihan lagi, karena Allah yang memilihkan, Tuhan yang memilihkan. Hak ikhtiar sudah dicabut. Wah, saya belajar dengan senang-senang, itu pilihan, nggak bisa. Kadang-kadang belajar berat, kadang-kadang belajar sulit, terima. Nah, itu jiwa mutmainah. Dia sudah tenang, sudah nyaman, tidak ada kegelisahan, tidak ada lagi protes, tidak ada lagi berat, tidak ada lagi gelisah, tidak ada rasa bosan. Karena Anda sudah tidak punya jiwa, tidak punya nafsu, tidak punya ego. Nah, ini jiwa mutmainah, ya. Itu adalah jiwa yang tertinggi. Nah, itu dalam Islam barakallahu li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ala ashabihil muntajabin mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala 'asri insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Marilah sama-sama kita berdoa, ya. Besok insyaallah kita akan ditemui oleh tamu yang agung. Mudah-mudahan kita siap, mudah-mudahan kita ikhlas, mudah-mudahan kita bahagia. Bahagiakanlah, tingkatkanlah jiwa kita dari nafsu amarah bisu ke nafsu mutmainah. Ya Allah, bukakanlah hati kami selebar-lebarnya. Ya Allah, didiklah kami, bimbinglah kami, ikhlaskanlah kami. Ya Allah, berilah kami ilmu, berilah kami perasaan tawakal dan bahagia untuk menemui tamu yang agung, menghadapi tugas-tugas yang akan memuliakan kami. Kalau tidak ada bulan Ramadan, kami semua bisa menjadi binatang buas. Untung Engkau mempersembahkan 1 bulan Ramadan untuk membakar hewaniah kami, untuk membakar sifat-sifat setan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami di bulan itu, selama bulan itu. Jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah adik-adik kami, jagalah teman-teman kami, jagalah guru-guru kami. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan, dari setan yang terkutuk. Ya Allah, ya Karim, ya Aziz, ya Kudus. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri. Allahumma rizukna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'asiyah wa sidqan niyah wa irfana hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalat